Berbicara soal politik memang tak ada habisnya. Terlebih menjelang tahun politik, semua partai tengah berlomba-lomba mematangkan strategi guna menjadi juara dalam perhelatan pemilu 2024. Khusus untuk Pilpres sampai detik ini, sedikitnya sudah ada 3 nama yang mencuat, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Lantas, bagaimana elektabilitas mereka saat ini? Berdasarkan salah satu lembaga survei nasional, yakni Poltreking Indonesia, sosok Prabowo Subianto kembali menjadi sosok yang berada di posisi puncak. Buktinya, coba lihat salah satu grafik dari hasil survei yang dilakukan sejak Februari sampai dengan April 2023 ini. Sosok Prabowo Subianto menduduki posisi pertama dengan nilai elektabilitas sebesar 33,0%. Elektabilitas sang Menteri Pertahanan ini ternyata mengalami kenaikan dari sebelumnya hanya 27,2%, yang mana kala itu menempatkannya di posisi kedua. Berbanding terbalik dengan Prabowo, sosok Ganjar Pranowo dalam hasil survei ini justru mengalami penurunan. Dari semula mempunyai nilai elektabilitas 36,9% dan menduduki posisi puncak, turun menjadi 31,1% dan membawanya ke posisi kedua. Bagaimana dengan Anies? Boleh dikatakan, elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta ini cenderung stagnan. Kendati begitu, pada rentang Maret 2023 hingga April 2023 ini, elektabilitas Anies mengalami sedikit kenaikan, dari semula 21,3% menjadi 22,4%. Meski mengalami kenaikan, posisi Anies tetap tak berubah, dari waktu ke waktu masih menduduki posisi ketiga. Selain elektabilitas capres, survei yang melibatkan 1.220 responden berusia 17 tahun ke atas itu juga memuat tentang simulasi elektabilitas pasangan capres dan cawapres. Dalam survei tersebut, Pilpres disimulasikan dengan 3 poros paslon, yakni Prabowo Erick Thohir, Ganjar Sandiaga Salahuddin Uno, dan Anies Agus Harimurti Yudhoyono. Siapa yang menang? Lagi-lagi, Poltreking Indonesia menyatakan bahwa pasangan Prabowo Subianto Erick Thohir keluar sebagai juara. Prabowo Erick mendulang elektabilitas sebesar 30,3%, sedangkan di posisi kedua ada Ganjar Sandiaga. Duet pasangan ini berhasil meraih nilai elektabilitas sebesar 28,4%. Di posisi paling akhir lagi-lagi ditempati oleh Anies bersama pasangan simulasinya Agus Harimurti Yudhoyono. Pasangan yang diusung Koalisi Perubahan itu terpaksa menduduki posisi ketiga karena nilai elektabilitasnya paling kecil, hanya memperoleh nilai sebesar 21,9%. Melihat skema elektabilitas capres maupun pasangan capres-cawapres ini, nampaknya sama sekali tak ada perubahan. Prabowo masih di posisi pertama, Ganjar di posisi kedua, sedangkan Anies di posisi ketiga.